Yang mulia, aku ingin kau mengajar Safitri untuk menggunakan pedang. Supaya di festival besok, dia bisa membelah kelapa dengan pedang. Ambil kelapa. Pernah kau menggunakan pedang sebelumnya? Ayo pegang. Tidak akan ada yang terjadi. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Kau harus percaya pada cintaku. Sekarang kau gunakan pedang ini. Kau harus fokus pada targetmu. Karena jika kau menutup matamu, kau akan kehilangan sasaran. Ayo lakukanlah. Seperti ini, cara memegang pedangnya. Stroke bukan hanya dilakukan oleh pergelangan tangan saja. Gunakan seluruh kekuatan tubuhmu untuk itu. Seperti ini. Yang mulia, tolong terus mengajarinya. Aku akan pergi memeriksa sisa pengaturan. Konsentrasimu harus tepat pada sasaran. Bagaimana bisa aku berkonsentrasi, Yang Mulia? Apa maksudmu? Maksudku, konsentrasiku akan berada di sasaran, Yang Mulia. Jangan berdebat lagi. Fokus pada targetnya. Apa wanita tua itu ingin bermain-main denganku? Akulah istri yang mulia. Jadi aku yang harus bersamanya sekarang. Sudah, kali ini cukup. Tidak peduli apapun. Aku tidak akan membiarkan wanita tua berwajah dua itu menang. Semua wanita akan berusaha untuk memotong kelapa mereka sendiri menjadi 2 bagian. Agar kita bisa menawarkan makanan kepada Dewi Durga. Silakan.
Safitri, itu luar biasa. Majulah ke depan dan tawarkan makanan untuk Dewi Durga. Tunggu. Kompetisi belum berakhir. Aku belum menggunakan pedangku. Ratu Rageswari, kau tidak tahu cara menggunakan pedang, kan? Aku ini putri seorang prajurit. Saat kecil aku bermain pedang, bukannya boneka. Oh iya, Yang Mulia. Apakah aku diberi kesempatan atau tidak? Tentu. Pendeta? Pendeta, kami berdua sudah memotong kelapa. Tetapi karena aku ratu dan dia seorang pelayan, maka seharusnya akulah yang menghadap Dewi Durga. Suatu saat, pendeta. Ratu Rageswari, kau tidak bisa menawarkan makanan kepada Dewi Durga. Kau selesaikan aktivitas pengabdian, tapi ada niat mengecewakan di baliknya. Kau menggunakan pedang dengan sangat baik, tapi kau lupa itu dalam kegiatan pengabdian ini tidak ada diskriminasi di depan Ibu Dewi. Dengan mengemukakan perbedaan tingkat kasta, persembahan makananmu untuk Ibu Dewi tidak akan diterima. Aku tidak tahu apa yang kau miliki, Ibu Suri, dan percakapan dengan Dewi Durga. Ibu berbicara kepada semua orang. Seseorang butuh keterampilan untuk mendengarkannya. Lihat ini. Kelapa ini dibelah oleh Ratu Rageswari. Ini pertanda dari Ibu Dewi. Dia telah membuktikan bahwa dia tidak akan menerima pemberianmu. Safitri, tolong tawarkan kelapa kepada Dewi. Aku sudah bilang kan, hatimu lebih gelap daripada wajahku. Yang Mulia, sekarang silahkan. Aku tidak mengerti yang kau lakukan padaku ini. Tapi aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Jangan coba-coba menipuku, Ibu Suri. Pertama, kau mencoba menghentikanku untuk makan malam dengan Yang Mulia. Lalu dengan sengaja kau meletakkan sebotol minuman keras di depanku. Hari ini kau melewati semua jalur, Ibu Suri.
Kau telah memiliki 2 sen senilai pelayan memberikan persembahan daripada aku. Apa yang terjadi, Ibu Suri? Kau mencoba bermain permainan raja dan ratu? Kau mulai memainkan permainan raja dan hamba? Kau mabuk lagi hari ini, benar kan? Kalau tidak, kau tidak akan mengatakan semua sampah ini. Aku sudah katakan sebelumnya, Ibu Suri. Jangan coba memercikiku seperti lalat dari segelas susu, karena aku lebah madu. Aku akan menyengat jika kau menyentuhku. Dan kalau kau mencoba untuk melipat gandakanku, aku akan pergi dan mengungkap kebenarannya kepada Yang Mulia. Suatu ketika 2 orang akan naik perahu. Satu marah dengan yang lain. Jadi dia membuat lubang di kapal itu. Hasilnya, keduanya tenggelam. Jika kau ingin melakukan hal yang sama, lanjutkanlah. Ingat, sebelum menenggelamkan kapal itu, kau juga berada di kapal yang sama. Kau mengerti? Aku tidak akan pernah memberitahumu, Rageswari, bahwa aku mencoba mengatur Safitri dengan Yang Mulia sampai Yang Mulia tidak jatuh cinta pada Safitri dan tidak akan tahu bahwa di malam gelap ada pelayan bernama Safitri dan ada bulan bernama Gayatri. Apa yang kau katakan? Hah? Bagaimana kau bisa berani begitu? Kau telah diingatkan oleh ayah. Dia memiliki perhatian mendalam pada Swarnaleka. Anakku, maafkan ibu. Saat kau masih hidup, ibu tidak bisa menghentikanmu dihina. Sekarang kau tidak ada lagi. Tapi orang yang menghinamu masih tetap hidup. Putri Swarnaleka, aku akan membuat perhitungan padamu. Putri, aku tidak tahu di mana kau berada. Dan bagaimana kabar? Ratu Gayatri bilang kalau kau akan segera kembali. Tapi belum ada kabar tentangmu. Aku ingin tahu di mana kau berada. Atau bagaimana keadaanmu. Mau kemana Bibi Kokila malam-malam begini? Apakah dia akan ke Swarnaleka? Tunggu Yang Mulia. Sesuai dengan peraturan, kau harus berbuka puasa dengan orang itu. Kau menyelesaikan dengan penawaran. Benar sekali yang nenek katakan. Setelah semua festival ini mengajarkan kita, seorang dewi ada di setiap wanita.
Jika Ibu Durga mendukung wanita ini, lalu mengapa aku tidak? Aku harus melakukannya. Savitri, duduklah. Ayo. Tidak, terima kasih. Aku di sini saja. Ayo. Yang Mulia. Duduklah. Duduk di kursi. Aku di sini saja. Ada apa? Kenapa kau menangis? Hari ini gadis desa ini, dia merasa sangat bahagia. Yang Mulia telah memberiku perhatian. Sepertinya aku berjalan tanpa alas kaki. Dan seseorang menempatkan sandal beludru di kakiku. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini, Yang Mulia. Aku juga. Setelah berhari-hari aku memakan makanan yang begitu lezat, aku sampai lupa kalau aku sangat menyukai makanan ini. Tapi aku tidak ingat. Apa yang kau katakan? Yang Mulia, jika Yang Mulia menikmati makanan ini, Yang Mulia akan ingat pada cinta pertama Yang Mulia. Begitu kau cicipi kue almond buatanku. Aku tidak mengerti yang kau maksudkan. Yang Mulia akan mengerti setelah memakannya. Yang Mulia akan sangat bahagia, sebahagia ketika menemukan kerbaumu yang hilang. Aku segera kembali. Putri, mereka tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dan terbang. Mereka akan memotong bulumu dan mengambil kebebasanmu, Putri. Aku seperti terbagi menjadi dua bagian. Ada yang bilang, aku baru saja kehilangan suamiku. Tidak peduli apa, aku telah menjadi seorang janda. Bagaimana aku bisa melupakannya begitu cepat? Yang lain mengatakan, kau hanya mengambil nafas, Swarnaleka. Kau tidak pernah menjalani hidupmu. Jalani hidupmu sekarang ini. Apa yang harus kulakukan? Aku akan jadi seorang ibu. Ibu dari anak Lakan. Bibi Kokila, kemana dia? Penantianmu sudah berakhir. Aku senang kau ada di sini, Ibu. Ada yang harus kuberitahu dan ini sangat penting. Apa yang akan kau katakan padaku? Ibu, Kau sudah mengatakan cukup kepada anakku. Kau begitu mengejeknya, Swarnaleka. Hingga akhirnya dia kehilangan nyawanya. Kau telah mengutuknya, Swarnaleka. Sekarang apa lagi yang kau inginkan? tolong dengarkan aku sekali ini saja. Sekarang suaramu tidak akan didengar oleh siapapun di istana ini. Apa kau mengerti? Aku mohon. Ayo. 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 Aku harus melihat ke sebelah sana. Aku tidak akan membiarkanmu. Ibu, tolong dengarkan aku. Ada hal penting
Ibu, aku mohon dengarkan aku. Ada hal penting yang harus Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku mohon maafkan aku. Oh, Ibu. Tolong maafkan aku. Aku akan membunuhmu. Ibu, tolong lepaskan aku. Kau telah membunuh anakku. Tolong. Aku sudah kehilangan anakku, tapi ibunya masih hidup. Dan dia akan memberimu keadilan. Kau membunuhnya setelah menghinanya setiap waktu. Aku yakin kaulah pembunuhnya. Dan aku akan membalas semua kematian anakku. Dan kini aku akan menghukummu. Tolong dengarkan Kau aku. harus mati. Ada hal yang penting harus kuberitahu padamu, Ibu. Aku mohon. Cara anakku berteriak pada saat kematiannya. Sekarang kau akan berteriak dengan cara yang sama. Ayo sekarang berteriak. Aku akan menjadi seorang ibu. Ibu Kokila, aku tidak peduli dengan hidupku. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku akan menjadi seorang ibu. Tolong ampuni aku, Ibu, dan bayiku. Dan bayiku dia tidak... Itu berarti bahwa ketika anakku sedang menghitung nafas terakhirnya, kau bersenang-senang dengan laki-laki lain. Sekarang kau lihat, Swarnaleka. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberimu kematian lambat yang menyakitkan. Aku mohon padamu, Bu. Kau tidak akan membunuh kehidupan yang tidak bersalah ini kan, Bu? Bayi ini tidak bersalah sama sekali. Bahkan sebelum dia datang ke dunia ini, tidak, Bu. Kau tidak boleh melakukannya. Jangan membunuhnya, Bu. Aku mohon padamu. Ketika anakku masih hidup, aku menginginkan ahli waris ini. Tapi karena dia sudah mati, ini memalukan namanya. Tidak. Dan sekarang bersamamu, aku akan membunuh pewaris ini juga. Jangan melakukan ini, Bibi Kokila. Lakan, kau jangan ikut campur urusan kami. Dan aku akan memberikanmu hadiah, uang yang cukup banyak. Masalahnya jauh melebihi uang, Bibi Kokila. Aku tidak tahu peraturan istana ini. Tapi di kota kami, ketika seseorang akan menjadi ayah, dia melakukan kebaikan bagi yang membutuhkan. Kau beruntung sekali. Hari ini aku memberikan hidupmu karena kebaikanku. Tapi jika kau mencoba lagi untuk menyakiti Putri Swarnaleka, maka ingatlah, aku tidak akan segan-segan melukaimu. Jika kau atau Paman Kunwar berpikir untuk bisa mencelakai Putri Swarnaleka, aku akan menceritakan semua pada Yang Mulia Raja. Aku bahkan akan memberitahunya bahwa Putri Swarnaleka adalah kekasihku. Aku sangat suka dengan gadis ini, Yang Mulia. Dia sangat berbeda dari yang lain. Jika seorang ratu cukup beruntung untuk makan malam bersamamu, dia bahkan akan membual tentang itu. Tapi dia sangat berbeda, bicaranya juga lembut. Begitu banyak kesederhanaan. Gadis yang sangat baik. Memang benar yang nenek katakan. Memang tidak ada gadis lain seperti Safitri. Dan dia juga cepat sekali belajar. Seorang gadis yang tidak pernah mengangkat pedang, pertama-tama sendiri memecah kelapa menjadi dua bagian yang sama. Luar biasa. Ya, memang. Dia sangat memperhatikanmu. Aku pikir kau harus melakukan sesuatu untuknya. Kau telah melihat senyum di bibirnya, tapi aku
Aku juga melihat kesedihan tersembunyi di matanya. Aku tidak tahu penyebab kesedihannya, tapi aku mendengar suara kesedihan di dalam tawanya. Kasihan sekali dia. Dia kelihatannya sangat sedih dalam hatinya. Bahkan jika dia tertawa sekalipun, kesedihan tercermin di wajahnya. Aku merasa yang mulia, jika kau melakukan sesuatu untuknya, kurasa dia mungkin akan lebih baik. Aku pasti akan lakukan sesuatu untuk Savitri. Sejauh ini Savitri ragu-ragu untuk mendekati yang mulia. Karena dia merasa perasaan itu hanya satu sisi. Tapi sekarang ketika yang mulia sendiri akan mendekati dia, Gayatri tidak akan mengambil langkah mundur. Semakin dekat kau datang ke satu sama lain, semakin cepat keinginanku menjadi kenyataan. Suwarna? Suwarna? Hah? Apa yang terjadi pada Suwarna? 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 Bangun! Apa yang terjadi padanya? Aku sudah bilang, kalau mereka akan mencelakainya. Dan ini terjadi sekarang. Jika aku tidak mencapai tepat waktu, mereka akan menghabisi Putri Swarnaleka dan juga anakku. Anak? Apa? Siapa yang akan membunuh siapa? Ya, anakku dan Putri Swarnaleka. Iya, Ratu Gayatri. Aku dan Swarnaleka saling mencintai satu sama lain. Putri Swarnaleka ingin meninggalkan semuanya dan juga istana ini untuk pergi bersama denganku. Tapi takdir mempermainkan kami. Dan Laksaras meninggal. Ratu Gayatri sekarang hidupnya dalam bahaya di istana ini. Sampai sekarang aku masih mendengarkan perkataanmu. Tapi sekarang aku tidak bisa diam saja. Malam ini aku akan membawanya bersama denganku. Tidak boleh, Raka. Kau tidak bisa menghentikanku, walaupun kau tahu bagaimana kondisinya. Aku mengatakan ini setelah melihat kondisi Suwarna. Saat ini dia butuh perawatan dan juga istirahat. Selain itu, saat bayi ini belum lahir, maka keduanya akan dalam bahaya. Tapi Ratu Gayatri, jika dia tinggal di istana ini, Bibi Kokila akan membunuh dia. Kita harus memikirkan cara. Tempat Suwarna bisa tinggal di dalam istana, tetapi jauh dari Bibi Kokila. Suwarna, kami telah banyak mentoleransi. Tapi aku berjanji kepadamu bahwa kau atau anakmu yang belum lahir tidak perlu pergi. Apapun yang terjadi kepadamu dalam kondisi kehamilan seperti ini, aku akan menjagamu dan anggap seperti rumah ibumu. Hei Paman, kau akan terus berpikir atau menimbang almond? Apakah Paman tahu untuk siapakah aku membuat kue almond ini? Memang untuk siapa kau membuat kue? Salam yang mulia Raja. Tunjukkan sarinya padaku. Baik. Kenapa aku harus memberitahumu? Apakah Paman juga akan membawa kacang mete ke surga nanti? Ayo cepat ditimbang. Baiklah ini. Berikan padaku, aku ingin membuatnya. Iya, tentu saja. Aku juga harus membelinya. Itu bermanfaat untuk Suwarna dan bayinya yang belum lahir. Aku juga mau ya. Baik, segera. Tunjukkan yang satu itu. Ini dia. Ambil ini. Kenapa kau berjalan seperti wanita buta, Bibi? Dewa Rama telah memberi Anda 2 mata yang besar. Biarkan mereka terbuka dan berjalan. Buta apa? Apa kau berjalan dengan menggunakan penutup mata? Semua belanjaanku jadi berantakan di jalan. Bikin repot saja. Gayatri,
Buatkan bola yang manis dan asin, cepat. Tolong cepat sedikit. Ibu? Ibu, sudah berapa kali aku bilang? Gayatri. Ibu tahu kau adalah Gayatri. Gayatri, tunggu! Gayatri! Gayatri, tunggu! Tunjukkan padaku yang satu itu. Aku beli yang ini. Gayatri! Gayatri! Kenapa kau berlari seperti itu, Nak? Ada apa? Tidak ada seorang pun di sini. Ibu. Gayatri. Ibu tahu kau masih hidup, Nak. Dewi Durga tidak akan melakukan keadilan seperti ini padaku. Tapi Ibu, bagaimana Ibu mengenaliku? Gayatri, kau jangan lupa katakan apa yang terjadi. Kenapa kau hidup seperti ini, Nak? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Ceritanya sangat panjang, Ibu. Yang perlu Ibu pahami, aku harus melindungi suamiku. Gayatri telah dilahirkan kembali sebagai Savitri. Ada konspirasi yang mendalam terjadi di istana ini. Musuh tidak hanya ingin memisahkan aku dan juga Yang Mulia. Mereka ingin membunuh kami berdua, Ibu. Apa yang harus aku katakan padamu, Ibu? Aku tidak bisa... Sejak hari itu Yang Mulia Raja sudah kehilangan ingatannya. Ibu dengan menjadi Savitri, setidaknya aku bisa mengawasi Rageswari. Aku bisa merawat Yang Mulia. Aku masih terus mencari tahu siapa yang telah menjadi kaki tangan Rageswari. Aku telah berbohong tentang menjadi Savitri karena aku belum bisa mengungkap kebenaran. Ibu, untuk menemukan seluruh kebenaran, tidak ada yang tahu bahwa aku masih hidup dan aku hidup di istana yang sama. Ibu berjanjilah, Ibu tidak akan memberitahu ini kepada siapapun, bahkan kepada ayah. Savitri selalu bertarung dengan kejahatan untuk melindungi pasangannya. Semoga Dewi Durga memberimu bagian dari hidupku juga. Tidak, jangan katakan itu. Ibu tidak tahu betapa cemasnya aku ketika mengetahui bahwa Ibu tidak sehat. Ketika aku mengetahui Ibu sangat tidak sehat, Ibu tidak bisa menghadiri ritual terakhir putri Ibu. Bayangkan apa yang aku alami, Ibu. Tetapi aku bahkan tidak bisa datang menemuimu. Ibu, hatiku hancur. Apa ritual terakhirmu? Dan siapa yang memberitahumu aku sakit? Saat ini Ibu Gayatri sedang tidak sehat. Dia mengalami penyakit jantung. Tapi dia telah mengirim bubuk merah ini. Dia pria yang sama yang telah mengirim bubuk merah untuk dahiku. Tapi Ibu tidak mengirim siapapun dengan bubuk merah. Ibu memang hancur mendengarmu meninggal. Tapi keyakinan Ibu tetap. Ibu yakin kau masih hidup.
Kalau ibu tahu, ibu tidak akan pernah membiarkan ritual itu berlangsung. Bagaimana itu bisa terjadi, Ibu? Ibu Suri sendiri yang mengatakan dia datang menemui Ibu. Ibu Suri tidak pernah datang menemui ibu. Waktu itu aku sedang pergi dan bertemu dengannya. Mereka telah memesan obat-obatan dan sekarang dia merasa jauh lebih baik. Sejak peristiwa Rageswari mengusir ibu dari istana ini, tidak ada orang yang datang ke rumah kami lagi, Gayatri. Itu berarti Ibu Suri telah berbohong. Tapi kenapa dia berbohong seperti itu? Kau bilang apa? Aku mengatakan yang sebenarnya, Ibu Ratu. Ibu Suri telah membohongiku dan juga kepada Yang Mulia. Dia berkata bahwa dia sendiri pergi untuk bertemu dengannya. Tapi kenyataannya, dia tidak pernah pergi ke rumah ibuku. Tapi apa yang dia dapatkan dengan berbohong? Meskipun dia membuat Yang Mulia percaya bahwa ibumu tidak sehat. Kemudian setelah itu, dia tidak membiarkan Yang Mulia pergi ke sana. Jika dia tidak ingin mengirimnya, kenapa dia berbohong? Aku juga tidak mengerti, Ibu Ratu. Semakin aku mencoba untuk menyelesaikan semua ini, semakin rumit jadinya. Dia satu-satunya yang berusaha membantu Yang Mulia dan juga menenangkan Yang Mulia. Hanya Ibu Suri yang bisa melakukan itu semua. Tetapi hari ini aku menemukan kebohongannya. Aku jadi berpikir apa yang sedang dilakukannya. Aku tidak mempercayai ibu mertua sebelumnya. Tidak juga sekarang. Setelah kembali ke istana, dia tidak melakukan apapun. Itu adalah hal yang sangat mencurigakan. Tapi aku tahu dia bisa melakukan apa saja. Karena itu akan lebih baik kau berhati-hati. Katakan padaku, pernahkah Ibu Suri mencurigaimu? Pernahkah dia melihatmu melakukan sesuatu atau apakah dia sudah tahu bahwa kau bukan Savitri tapi Gayatri? Tidak, Ibu Ratu. Itu tidak mungkin. Dia belum pernah melihatku dengan penuh perhatian. Tapi suatu hari tiba-tiba dia ingin menembakku. Saat itulah aku berpikir dia ingin membunuhku. Tapi kemudian aku menyadari. Tapi kemampuan Laksara telah mengganggunya secara mental. Dia bahkan menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Dan mengatakan kepadaku bahwa dia menyukaiku, Ibu Ratu. Dan kemudian berusaha untuk membuatku dan Yang Mulia lebih dekat. Aku menginginkan kau ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yang Mulia, aku ingin Anda mengajari Savitri untuk menggunakan pedang. Tidak. Ada sesuatu yang mencurigakan. Ibu mertua tidak mungkin berubah secepat itu. Atau jangan-jangan dia dibalik semua ini. Tidak, Ibu Ratu. Jika Ibu Suri ingin sekali menyakiti Yang Mulia, lalu mengapa dia merawatnya dengan penuh kasih sayang? Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Setiap kali Yang Mulia merasa kesal, maka hanya Ibu Suri yang tahu bagaimana cara untuk menenangkan Yang Mulia. Aku tidak tahu tentang itu. Kau harus waspada di dekatnya. Kau mengerti? Dia telah mengatakan kebohongan besar padamu tentang keadaan ibumu. Dan hal ini tidak dapat diabaikan. Tapi itu tidak membuktikan Ibu Suri bertanggung jawab atas semua ini. Kita membutuhkan lebih banyak bukti sebelum kita sampai pada kesimpulan. Jangan khawatir, Ibu Ratu. Aku akan mengikuti Ibu Suri seperti bayangan dirinya sendiri, Ibu Ratu. Aku akan bawa kebenaran di depan semuanya. Putri, ada apa? Lakan, aku dan bayiku tidak akan tinggal di istana ini lagi.
Hapus pemikiran ini darimu, Putri. Sekarang kau tidak sendiri lagi. Itulah yang aku takutkan. Ayo kita pergi. Tolong dengarkan aku. Putri, sekarang kau sudah punya teman dan tidak akan terjadi apa-apa. Aku berjanji kalau aku di sini, aku pastikan tidak akan terjadi apa-apa pada dirimu. Saat ini kau tidak perlu khawatir tentang bibi kau Kila lagi. Aku sudah mengurus dia. Kau akan tinggal di sini, di istana ini. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membahayakan. Tidak ada lagi yang berani mengganggumu, Putri. Ini adalah janji Lakan padamu. Tapi kau tidak mengerti. Sudahlah, kau jangan merasa khawatir. Kau jaga saja dirimu. Dan juga jaga anak kita.